Kita sudah sampai di air panas Gunung Gede via Cibodas. Dan sekarang mau masak-masak dulu. Gue nyaman sih pakai celana ini soalnya kalau duduk di tempat basah sempaknya nggak basah. Sekarang jam berapa, Pil? 12:09. Berarti udah berapa jam? 6 jam ya? Udah lah 5 ya. Ya udah, ya berarti makan-makan dulu, kopi-kopi dulu, sebat-sebat dulu ya kan. Mandi air hangat dulu kali ya, enak ya? Mantap. Kemudian di pos air panas ini kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ya, istirahat yang paling lama lah sepanjang perjalanan itu karena memang sudah 5 jam ya. Jadi energi kita terkuras dan kami di situ masak lucu lah. Masak mie, masak air, bikin kopi, bikin susu juga, dan kami juga ngobrol-ngobrol santai lah di situ, menikmati sejuknya alam di Gunung Pangrango ini. Di pos air panas itu kami sepakat untuk mendirikan tenda di pos Kandak Badak dan kita akan melawan summit di keesokan harinya. Perjalanan dari pos air panas sampai ke kandang badak ini sama lah seperti dari setelah Batu Kuko 1 sampai ke air panas. Jalannya tuh ada tanjakan, ada turunan, ada landai. Tapi tanjakan setelah pos air panas ini itu lumayan terjal dan cukup menguras tenaga gitu, dan kami juga bolak-balik berhenti, bolak-balik ambil napas, apalagi juga beberapa di antara kami juga jarang olahraga dan juga 3 di antara kami juga pemula, jadi nggak terlalu memforsir untuk menggebu sampai ke kandang badak. Memang kita sebagai pendaki sudah tidak tertipu dengan adanya jalan landai. Nah, di depan sudah ada tanjakan yang menggelitik dan kita harus lewati. Di tengah-tengah perjalanan menuju kandang badak ini kami menemukan pemandangan yang enak dilihat mata gitu. Di situ ada air terjun. Lumayan lah, perjalanan tidak terasa melelahkan gitu dengan adanya pemandangan seperti ini. Kemudian kami lanjut jalan dan kami melewati pos yang namanya Kandang Batu. Di Kandang Batu ini pos sebelum Kandang Badak, dan gak lama setelahnya kami tiba di pos yang bernama Kandang Badak, dan di situ rame banget, Bre. Mantap, sampai juga Kandang Badak. Pokoknya yang ada badaknya lah. Situ orang-orang pada ngecamp karena memang ya itu pos terakhir sebelum menuju jalur ke puncak. Kami memutuskan untuk mendirikan tenda di situ. Kami tiba di pos Kandang Badak ini sekitar pukul 2 siang. Di total pendakian dari base camp sampai ke Kandang Badak ini sekitar 7 jam. Setelah kami mendirikan tenda, kami mulai masak-masak lagi karena ya makan siang ya. Kita juga sudah mulai lapar lagi. Ya, masak-masak lucu lah, memasak kentang, kemudian memasak bakso sambil ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol, dan juga menikmati hangatnya tenda. Tanjakan setelah pos air panas menuju Kandang Badak ini membuat energi kita terkuras, jadi membuat kami merasakan lapar lagi. Kemudian setelah makan kami ngobrol-ngobrol lagi, kami bercanda-canda. Tak terasa hari sudah mulai gelap dan tak terasa juga perut kembali mulai lapar. Baru jam-jam 7 gitu kita masak lagi, kita masak ayam kali ini. Menu makanan malam kita di Gunung Pangrango ini nasi, ayam, dan bakso. Sisa bakso yang tadi siang ternyata masih sisa, jadi kita masak kembali. Keesokan harinya kami memulai summit attack pukul 7 pagi. Jadi setelah sarapan kami mulai pendakian dari Kandang Badak menuju ke tujuan pertama pendakian kita, itu ke Gunung Pangrango dulu. Niatnya awal kita setelah Gunung Pangrango terus turun kita lanjut ke Puncak Gede lalu ke alun-alun Surya Kencana. Namun ternyata di tengah perjalanan ya nanti di jalan kita ceritain lagi lah. Ya coy, kita start pendakian menuju Puncak Pangrango. Kita start jam 7 kurang dan masih bersama Dikoy, Iwan Fili, dan yang lain-lain. Jadi estimasi waktu kurang lebih 2 jam sampai ke Puncak Pangrango dan Puncak Gede. Kita lanjut jalan. Jalur dari Kandang Badak menuju Puncak Pangrango ini lumayan terjal dan lumayan menguras tenaga. Untungnya kita nggak bawa carrier gitu, jadi terasa ringan. Padahal awalnya kita ingin ngecamp di alun-alun Surya Kencana. Otomatis kalau kita ingin ngecamp di alun-alun Surya Kencana, kita akan membawa carrier dengan trek yang cukup terjal dan pasti bakal kerasa banget gitu energi yang kita kuras di perjalanan itu. Sekitar pukul 10 kami tiba di Puncak Pangrango 3019 mdpl. Di situ pemandangannya nggak terlalu kelihatan karena memang kabut, tapi setidaknya suatu kebanggaan
untuk Diki, Gopan, dan juga Bocun yang baru pertama kali mendaki gunung sudah menyentuh ketinggian 3000. Luar biasa. Gokil. Sampai juga di puncak Pangango. Berapa MDP? 3019. Start dari kandang Badak jam 7. Sekarang sampai puncak Pangango jam 10. Gokil, gokil, mantap. Gopan sampai puncak juga, Pan. Tuan putri kita memang. Diki. Luar biasa. Hei. Pengawal. Luar biasa tuh batunya. Nanti nggak sih Asma? Kelihatan, Bos. Kelihatan. Mantap, kita lanjutkan ke kita lanjut gak sih? Nggak tahu udah mau lanjut puncak gede atau enggak. Lihat kondisi fisik. Intinya mantap. Kandang Badak menuju puncak Pangarango kita habiskan kurang lebih ya 3 jam lah. Menurut orang-orang sih itu waktu normal lah ya. Karena kalau orang yang gila dalam tanda kutip itu pasti menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Di puncak Pangarango ini kami foto-foto, kemudian kami masak-masak lagi karena memang ya perut ya ketika sudah terkuras tenaga selama 3 jam tadi perjalanan membuat lapar kembali. Kemudian foto-foto ya sekitar sejam 2 jam lah. Langsung kembali turun. Kami memutuskan untuk turun kembali ke kandang Badak karena melihat kondisi fisik rekan-rekan kami tidak memungkinkan sepertinya kalau dipaksakan untuk sampai ke puncak gede. Ya mungkin belum rezeki dan menjadi alasan untuk kita untuk kembali ke Gunung Gede. Mungkin segitu aja cerita gue tentang pendakian gue di Gunung Pangrango ini. Tadinya mau gue bilang Gunung Gede Pangrango, tapi sayangnya kami belum rezeki untuk sampai di puncak gede. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Subscribe yang belum subscribe. Thank you.